Semenjak Clavis Publishing masuk ke Indonesia, menjadi Clavis Indonesia, perkembangannya sudah cukup pesat ya. Kami mendapat sambutan yang baik dari para pendukung dan pegiat literasi di Indonesia, dan buku-buku kami bisa diterima sehingga kami bisa berkembang seperti saat ini. Seperti itu. Karena pada awalnya kami memang memulai sebelum pandemi, jadi masih startup ya, jadi pandemi itu tidak terlalu terasa karena kami mulai dari nol ya. Penjualan 1 buku, 2 buku, jadi terasa ada peningkatan. Ketika pandemi menjadi 100.000, itu sudah suatu keuntungan buat kami. Berbeda dengan perusahaan-perusahaan lain mungkin yang sudah eksis, ketika pandemi menghantam perekonomian ya, yang budgetnya mungkin miliaran menjadi ratusan juta ya, akhirnya terpuruk kan, seperti itu. Kami melakukan direct selling dan membuat komunitas tersendiri ya, maksudnya komunitas pencinta dan pegiat literasi yang benar-benar menyukai dan mencintai literasi Indonesia, berkumpul bersama dan memajukan bersama. Jadi diberdayakan dengan program-program Clavis dan BIK yang kami adakan, sehingga mereka diberdayakan menjadi editor, menjadi penulis, menjadi apapun yang mereka inginkan. Jadi cita-cita yang sebenarnya sudah ada di dalam diri mereka ini mereka bisa kembangkan bersama Clavis dan BIK, seperti itu. Clavis Indonesia memang ditujukan untuk mengimpor buku-buku Clavis dari luar untuk masuk ke Indonesia, sedangkan untuk PT BIK ini, ada penerbit BIK ini adalah untuk mengekspor atau mengangkat para penulis dan ilustrator karya anak bangsa ke kancah internasional, seperti itu. Jadi fokusnya memang di kepenulisan, siapa penulisnya. Kalau Clavis lebih banyak dari luar negeri, masukkan ke Indonesia. Kalau yang ini kita ekspor tujuannya. BIK itu dari 2018. Penulisnya itu ya yang dari para pegiat literasi yang kami tampung dan kami berdayakan, kami beri training untuk menjadi penulis tetap kami. Lalu bukunya kami terbitkan dan ya hasilnya yang seperti kita lihat nanti, di mana karyanya lebih banyak memang mengadoptasi dari cerita rakyat yang diadaptasi sehingga ramah anak. Saya ingin memberikan contoh yang baik dan benar ya, menurut saya, menurut pandangan saya, sehingga para penulis-penulis yang akan kami bimbing ini mendapatkan gambaran seperti apa buku yang kami cari. Jadi untuk menjadikan patokan atau standar yang harus diikuti oleh para penulis yang ingin bergabung bersama kami. Ada 7 buku yang sudah saya tulis dan itu semua ceritanya itu diadaptasi dari cerita rakyat Indonesia. Tapi ya kayak ada Malin Kundang, Sangkuriang, Jakatarup ya, Si Kendil, nah masih banyak lagi. Jadi ceritanya dibuat lebih ramah anak dan memang ditujukan untuk anak-anak, karena banyak cerita rakyat di Indonesia yang sebenarnya memang bukan ditujukan untuk anak-anak. Ini adalah buku terbitan saya yang pertama, namanya Peri Pelangi. Ini terinspirasi dari buku cerita Jakatarup ya. Di sini tidak ada yang namanya peri-peri yang telanjang dada atau mandi atau mencuri selendang, tetapi dia lebih kepada cerita tentang seorang peri yang kehilangan tongkat ketika sedang bermain di bumi. Lalu dia harus mencari tongkatnya dan dia bertemu dengan seorang anak bernama Jakatarup. Nah, bersama mereka mencari tongkat yang hilang tersebut. Nah, di situ banyak kisah-kisah petualangan yang terjadi di antara mereka, menarik gitu ya. Nah, pesan dari buku ini sendiri sebenarnya tentang kebaikan ya. Jadi seperti itu tulis di dalam ini. Jangan sungkan untuk berbuat kebaikan, karena kebaikan akan selalu kembali dalam berbagai bentuk dan cara, bahkan dengan cara dan waktu yang tak terduga. Seperti itu. Jadi pesannya selalu berbuat baik, kapanpun, dimanapun, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi dengan kita, siapa yang akan membantu kita ketika kesusahan. Itu pesannya yang disampaikan. Setiap buku yang kami terbitkan memiliki nilai value masing-masing yang sesuai dengan keluarga atau value keluarga masing-masing individu ya, setiap individu, karena setiap orang memiliki pesan atau pemikiran yang berbeda. Jadi mungkin satu orang akan berpikir tentang A, mungkin peserta orang lainnya berpikir tentang B.
dalam satu buku. Jadi kita tidak bisa mendikte apa yang ingin disampaikan, tetapi secara keseluruhan pesan-pesan yang ingin kami sampaikan adalah pesan-pesan kebaikan untuk para pembacanya dan menjadikan suatu contoh kebaikan secara berkesinambungan, di mana nantinya buku-buku ini bisa menjadikan panutan atau contoh yang diingat oleh anak-anak ketika mereka dewasa nanti, dan itu akan membentuk pembentukan karakter yang kuat dan positif ke depannya. Untuk buku-buku ini sendiri kami bekerja sama dengan para ilustrator dari Clavis. Kebetulan ini dibuat oleh Mirjam Berenschot, itu dari ilustrator dari Belanda, yang mengilustrasikan buku ini tentang seorang anak yang memiliki keistimewaan, bertubuh kecil, dia dirundung di sekolah, tetapi ini tentang bagaimana sikap menghadapi suatu kejadian di mana si anak ini dia tidak merasa ada yang salah dengan dirinya karena mendapatkan dukungan dari orang tua, dari teman-teman. Jadi perundungan yang dia lihat itu sebagai bentuk dia penerimaan dia. Tetapi justru orang-orang yang di sekitar itu yang tidak bisa menerima keadaannya. Di sini kita ingin mengajarkan kepada anak-anak atau pesannya bahwa semua istimewa, kalian memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi apapun itu, temukan kelebihan kalian, kembangkan. Saya yakin kalian akan bisa menjadi apapun yang kalian inginkan. Imajinasi saya ya sebenarnya karena terinspirasi dari cerita rakyat tersebut ya, jadi lebih memudahkan saya untuk menggali lebih dalam, lalu disambungkan dengan keadaan masyarakat atau anak-anak saat ini, apa yang kira-kira perlu kita perbaiki, cerita-cerita apa yang perlu diangkat dan diperbaiki keadaannya sehingga pesan yang tersampaikan itu menjadi positif, seperti itu. Kami membuka program yang namanya Mom Writer, Dad Writer, dan Kid Writer. Semuanya bisa bergabung bersama kami selama mereka tidak terikat kontrak dengan penerbit lain ya. Jadi kami ingin membuat satu manajemen di mana penulis dan ilustrator atau semua pekerja kreatif kami berada di bawah satu naungan. Jadi untuk kontrak segala macam lebih memudahkan kami untuk mempromosikan mereka. Karena branding itu adalah yang tersulit ya. Dan mereka membutuhkan personal branding. Di sini di mana kekurangan dari penerbitan di Indonesia adalah mempromosikan buku-bukunya tersebut. Jadi kebanyakan cetak buku, launching, selesai gitu ya, tidak ada kelanjutannya. Nah, ini yang ingin kita ubah, bagaimana para penulis ini sendiri mereka harus bisa menjual. Bukan menjual buku mereka, tetapi menjual personal branding mereka. Siapa mereka, apa pesan yang ingin mereka sampaikan. Karena buku bisa ditulis oleh siapa saja, tetapi pesan yang disampaikan oleh seseorang itu akan berkaitan dengan karakter mereka, dengan latar belakang mereka. Karena buku yang dipilih oleh orang tua itu harus memiliki rasa percaya. Pembeli sebagai orang tua, dia harus memastikan bahwa buku ini aman. Buku ini memang baik untuk kesehatan mental anak dan tidak hanya untuk kesehatan fisik saja ya, tetapi buku itu lebih kepada seperti nilai gizi, nutrisi untuk otak yang memang harus terus-terus diberikan seperti vitamin-vitamin lainnya. Nah, seperti itulah buku, seberapa penting buku itu untuk anak-anak dan orang dewasa tentunya. Kita mulai dari semua kampanye dilakukan secara gerilya ya dan bergotong royong, di mana kita sama-sama saling membantu dan mendukung satu sama lainnya. Jadi ada komunitas Clavis dan Big, di mana para anggotanya ini dari Sabang sampai Merauke dan mereka sangat antusias dan sangat solid dan loyal, sehingga saya sangat merasa berterima kasih sekali atas dukungannya sehingga Clavis dan Big bisa jadi sebesar seperti sekarang ini. Jadi kami memberikan kembali kepada masyarakat apa yang kami dapatkan dari hasil penjualan buku, tidak untuk kepentingan pribadi, tetapi dana yang terkumpul itu akan kami buat untuk pendanaan program-program kami selanjutnya. Para penulis ini akan kami bimbing sehingga mereka menjadi para penulis profesional yang tentunya tidak hanya untuk pasar nasional tetapi juga untuk pasar internasional. Nah, kedepannya mereka akan menjadi para penulis-penulis handal yang kami harapkan mampu membangkitkan gairah dari literasi Indonesia sehingga menjadi lebih maju.
Program-program yang sudah kami laksanakan adalah memberikan donasi kepada taman-taman baca di seluruh Indonesia. Selain itu kami juga membuka peluang kepada para pecinta dan pegiat buku Clavis dan Big untuk berkontribusi dalam penulisan artikel di majalah Wow. Ya. Jadi majalah ini memang dikhususkan untuk para pencinta buku Clavis dan Big untuk berlatih menulis, karena menulis itu tidak hanya bisa dilakukan sekali, tapi harus terus dilatih ya. Suatu keahlian itu membutuhkan 7 tahun untuk menjadi ahli. Ini adalah suatu kesempatan untuk mereka berlatih dan berkembang menjadi individu yang percaya diri ya, dan bisa mengembangkan bakat mereka, sehingga mereka bisa menjadi individu yang profesional dan bisa mewujudkan impian mereka menjadi kenyataan. Pada dasarnya Clavis Indonesia dan penerbit Big adalah idealisme saya, di mana memang perusahaan ini saya bangun tidak untuk mencari kekayaan pribadi, tetapi untuk kesejahteraan masyarakat lebih banyak ya. Apa yang sudah saya miliki saya rasa sudah cukup, tetapi saya ingin mensejahterakan lebih banyak teman-teman di seluruh Indonesia kalau bisa ya, untuk bergabung dan menjadi bagian dari program-program yang kami laksanakan, termasuk juga dengan program koperasi, di mana program terbaru kami adalah koperasi mewujudkan impian bersama, di mana ketika para anggota ini adalah para pendukung dan pegiat literasi Indonesia yang ingin bergabung menjadi anggota koperasi dan memiliki cita-cita untuk mengembangkan atau memiliki suatu usaha di daerah mereka masing-masing, dan kami akan memberikan bimbingan pendanaan untuk mewujudkan impian mereka tersebut. Syaratnya cukup aktif dalam berinteraksi dalam media sosial, membelanjakan buku, tentunya harus ada timbal balik, take and give ya, jadi saling memberi, saling menerima, tidak hanya memberi-memberi atau menerima-menerima, tidak. Aktif terlebih dahulu menjadi bagian dari keluarga kami, keluarga Clavis dan Big. Setelah itu kami akan memberikan kesempatan untuk menjadi anggota koperasi, karena anggota koperasi ini memang lebih terseleksi ya. Hanya anggota-anggota tertentu yang aktif, sangat aktif dan sangat loyal kepada kami, karena banyak sekali keuntungan yang akan mereka peroleh. Selain untuk peminjaman modal usaha, juga tentunya sebagai pengusaha yang paling penting adalah network, jaringan, di mana jaringan yang kami miliki itu tidak hanya dalam tingkat nasional tapi juga internasional ya, dan penjualan kami itu ada di 60 negara, jadi tentunya ketika mereka bergabung, usaha mereka akan bisa lebih berkembang. Jadi untuk peningkatan ekspor akan lebih tinggi. Gitu. Untuk member sekarang koperasi ini ada 50 anggota ya, dan sekarang kita pendanaan untuk pembiayaan di usaha dari bisnis partner kami di Bali. Kebetulan salah satunya adalah para pendukung dan pegiat literasi yang sangat support dari awal. Kami berkepercayaan dan dia sangat secara individu atau karakter memang cocok kami jadikan partner. Lalu kami berikan bimbingan, berikan dukungan, dan juga tentunya berikan modal. Nah, ini sedang berjalan usahanya, dan kedepannya mungkin insya Allah pembukaannya tahun depan ya, kita memiliki gerai di Bali. Tapi konsepnya sama seperti konsep di sini, yaitu adalah tempat bermain, berkumpul, beraktivitas bersama keluarga ya. Jadi lebih memfokuskan kepada keluarga. Untuk saat ini kami memiliki partner ada di Surabaya ya, dan di Bali tersebut. Nah, ini daerah-daerah lain baru akan menyusul, Jakarta, daerah Cirebon ya, mana lagi. Banyak daerah-daerah lain yang juga sudah menyatakan ingin bergabung dan ingin menjadi bagian dari gerakan kampanye ini. Semua yang berhubungan dengan literasi, usaha yang kami dukung. Jadi tidak hanya fokus kepada buku, mungkin ada partner yang ingin membuka sekolah, ada partner yang ingin membuka kedai makanan, kafe atau apa, kami support, tetapi tentunya dengan nuansa literasi. Mungkin dia jadi kafe literasi, mungkin jadi sekolah khusus untuk untuk anak-anak yang mengalami kesulitan membaca atau menulis atau berhitung ya. Jadi kami memiliki spesialisasi di literasi gitu khususnya. Apapun bidangnya, tetapi selama berhubungan dengan literasi,
kami dukung. Karena literasi itu tidak hanya membaca dan menulis, ada literasi sains, ada literasi digital, budaya dan kewarganegaraan. Jadi luas sekali. Nah, pesan yang ingin kami bawa itu adalah literasi secara global. Jadi tidak hanya menulis dan membaca, tetapi seperti Al-Quran bilang kan, Iqra, baca. Nah, baca itu yang pertama. Nah, dari baca langsung masuk ke menulis, yang lain mengikuti. Nah, mulailah dari penerbitan ini, buku-buku yang kami terbitkan supaya mampu membangkitkan gairah para penulis-penulis Indonesia untuk lebih berkarya, terutama di Clavis dan di BIK, karena di sini kalian bisa berkembang menjadi individu yang tidak hanya menulis ya, kalian akan dibimbing menjadi seorang individu yang profesional, di mana manajemennya juga secara profesional, royalti dibayarkan tepat waktu, bagaimana kami sebagai penerbit melindungi hak-hak kalian, termasuk pelanggaran hak cipta yang kami somasi beberapa waktu lalu ya, gitulah. Dan hal-hal yang memang menjadi hak para penulis atau pekerja kreatif yang berada di bawah naungan Clavis dan BIK ini benar-benar kami lindungi. Dari data yang terkumpul saat ini signifikan sekali ya peningkatannya, karena kami mulai dari nol, jadi bisa dibilang hampir 100% ya peningkatannya, dan saya masih percaya ke depannya akan terus meningkat dan menjangkau lebih banyak tentunya ya, karena buku-buku kami juga tidak termasuk murah ya, tapi di sini bukan harganya tapi value yang ingin kami sampaikan. Selain itu juga dana yang kami kumpulkan itu untuk program-program kami selanjutnya. Jadi tidak hanya sebatas membeli buku selesai, tapi di sini dana yang terkumpul akan digunakan untuk kelanjutan dari program-program literasi atau program-program sosial yang akan kami adakan di seluruh Indonesia. Semoga para pecinta dan pegiat buku-buku Clavis dan BIK bisa terus menjadi bagian dari program ini sehingga bisa terlaksana, karena membutuhkan banyak tangan untuk merangkul semua pihak sehingga apa yang kita inginkan bisa terwujud bersama. Rencana saya ke depannya adalah membuat sekolah sendiri, di mana dengan sistem atau silabus sendiri ya, yang dikhususkan dan disesuaikan dengan keadaan zaman, di mana apa yang dibutuhkan oleh anak. Karena setiap anak, setiap keluarga memiliki kendala masing-masing. Mungkin ada yang mengalami keterlambatan membaca atau berhitung atau autisme atau ADHD, bermacam-macam. Nah, di sini saya bercita-cita memiliki suatu sekolah di mana bisa menampung semuanya secara individu sesuai dengan kebutuhan mereka dan diberikan secara individu seperti itu. Nah, untuk kerjasama dengan sekolah-sekolah secara nasional mungkin masih terus kami galangkan, tetapi karena birokrasi yang saya rasa masih terlalu berbelit-belit, itu yang menghambat kami untuk masuk ke dalam program-program sekolah-sekolah di nasional ya. Kami sudah mempunyai seorang calon bisnis partner yang memang sangat berkeinginan untuk memiliki sebuah sekolah. Tapi saat ini beliau masih sekolah magister di Amerika, dan beliau berjanji ketika kembali ke Indonesia kita akan duduk bersama dan mewujudkan impian tersebut, membuat sekolah di mana sekolah yang memenuhi semua kebutuhan anak-anak. Kami memiliki koperasi, di mana koperasi ini akan mendanai semua program-program yang berhubungan dengan literasi yang melibatkan para anggotanya untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Jadi intinya apapun usaha yang ingin dilakukan oleh para anggota dan sesuai dengan standar kami, sesuai dengan visi dan misi dari kami, akan kami bantu, kami dukung, kami support. Jadi kami terbuka untuk berkolaborasi dengan semua pihak dalam bidang apapun selama itu memang berhubungan dengan literasi. Jadi memang kedepannya selalu terus di literasi. Nah, kalaupun ada usaha-usaha lain itu sebagai usaha-usaha pendukung, di mana lebih ditujukan kepada keluarga, tapi tujuannya memang untuk literasi. Jadi usaha salon, nah di situ kan di mana itu jadi satu konsep store, nggak sah. Nanti ada bangunan, satu bangunan di mana ada
salon, ada tempat bermain, ada tempat penitipan anak, ada co-working space. Nah, itu dimana ketika sang ibu ingin me time untuk kesehatan mental, mereka bisa ke salon menghabiskan waktu, menitipkan anaknya di penitipan anak atau anaknya bermain di indoor playground, dan sang ayah ingin me time juga bisa bekerja sambil menikmati secangkir kopi hangat atau teh segala macam. Nah, ini yang akan kami buat dalam waktu dekat ini dan sedang kami kerjakan, dan semoga dengan adanya tempat seperti ini keluarga bisa melakukan aktivitas yang sama dalam satu gedung tapi dengan minat masing-masing gitu, dengan kegiatan mereka masing-masing. Dan itu juga me time-nya masing-masing, sang ayah me time-nya, sang ibu dan sang anak. Karena saya merasa literasi itu memang suatu fondasi yang harus dimiliki oleh semua negara ya, di mana negara itu tergantung dari masyarakatnya, dari tingkat kepandaian kemampuan literasi mereka, di mana negara bisa jatuh juga karena rendahnya literasi. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya manusia, tetapi harus diimbangi dengan ilmu pengetahuan dan tentunya dengan etika, akhlak. Nah, akhlak inilah yang akan kita angkat pertama untuk pembentukan karakter. Karena tanpa akhlak atau etika, ilmu pengetahuan itu bisa menjadi sangat berbahaya. Nah, makanya kenapa Clavis dan penerbit BIK ini sangat fokus terhadap anak-anak, di mana anak-anak ini masih terbentuk, yang bisa kita bentuk. Berbeda dengan orang dewasa yang sudah solid dan susah diubah jalan pikirannya. Nah, sedangkan anak-anak ini kita masih memiliki kesempatan untuk mengubah pola pikir dan cara berpikir generasi masa depan Indonesia menjadi lebih baik, menjadi lebih positif, sehingga Indonesia ini bisa menjadi negara yang lebih dari sekarang, menjadi lebih baik dari saat ini. Optimis itu ya? Saya optimis sekali, cuman kita membutuhkan kerja keras dan perjuangan yang tidak gampang. Lika-likunya akan sangat berliku-liku, tapi selama ada kemauan, pasti ada jalan. Lika-liku dalam suatu usaha itu sudah pasti ada, tetapi di sini itulah yang namanya usaha. Tidak semua orang bisa sukses, tetapi hanya orang-orang tertentu yang bisa bertahan dan bisa menerima keadaan dan berproses. Itu adalah pemenang sesungguhnya yang selama tidak menyerah. Nah, mentor saya pernah mengatakan bahwa sebelum kita sudah ada angkatan-angkatan sebelum kita. Semua masalah sudah pernah ada di dunia ini. Dan semua masalah itu sudah pernah dibukukan. Jadi semua jawabannya itu sudah pernah ada di dalam buku. Nah, ketika sekarang pertanyaannya, apakah kita ingin mencari jawaban atas masalah tersebut? Kembali ke buku. Buku apapun kita bisa cari, kita bisa baca. Di sana akan ada sejarah yang mengatakan, di sana akan ada detail-detail yang bisa memberikan kita pemikiran-pemikiran untuk memecahkan masalah ini. Karena tidak ada masalah baru sebenarnya. Masalah itu terulang kembali, hanya pemecahannya yang berbeda. Nah, sekarang bagaimana kita mengarahkan supaya masalah-masalah yang sebenarnya sudah ada ini bisa kita improvisasikan menjadi sesuatu baru sehingga menghasilkan pemikiran-pemikiran baru yang mungkin akhirnya bisa memberikan pencerahan kepada keadaan yang sedang dihadapi atau masalah yang sedang dihadapi saat itu. Buku itu sudah ada dari kapan gitu ya. Kayak pandemi, sebenarnya kan per 100 tahun kan. Sebenarnya terulang aja, tapi pandeminya berbeda. Yang kemarin kan pandemi SARS apa gitu kan ya. Resesi itu sudah terjadi sebelumnya kan, tahun berapa juga ada resesi kan. Nah, di sini kan sebenarnya kembali lagi. Nah, sejarah itu terulang kalau saya lihat dari polanya itu 100 tahun. Di mana perusahaan-perusahaan besar akan kolaps dan perusahaan-perusahaan baru yang bisa bertahan, ini akan menjadi konglomerat-konglomerat baru. Untuk teman-teman yang ingin menjadi seorang wirausaha seperti saya juga masih perlu banyak belajar, tetapi intinya terus berusaha, terus semangat. Ini sesuatu yang harus
dari diri sendiri, karena tidak ada yang akan memotivasi, tidak akan ada yang memberi semangat. Jadi hanya diri kita sendiri yang mampu menyemangati atau memotivasi diri kita. Saran saya, let it flow, be in the process, and take it easy. Keuntungan untuk bergabung menjadi anggota atau penulis ilustrator dari Clavis dan Big adalah setiap tahun kami akan memilih para penulis untuk ikut dalam kegiatan International Book Fair ya. Tahun lalu kami sudah memilih untuk ke Frankfurt, tahun ini mungkin ke Bologna, dan kami juga memberikan berbagai fasilitas menarik kepada reseller, kepada program Ayah Hebat ya, seperti voucher menginap di hotel-hotel pilihan mereka, atau para reseller berjalan-jalan berkeliling negara-negara lain seperti itu.